Di sini ada trauma benda tajam. Oh, nggak ada luka kecil-kecil. Oh, di sini mulus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menarik ya, waktu ini diskusi yang terjadi antara si nenek gayung ya, si tante Elsa gitu kan, yang menyatakan diskusi kemarin ya, yang menyatakan bahwa di situ ada beliau nyampaikan bahwa yang memandikan jenazah Vina kemarin katanya kan itu sudah jelas keterangannya bahwa itu adalah kasus pembunuhan karena ada luka, mohon maaf ya, luka tusukan begitu kan yang terjadi. Tapi yang menarik adalah ketika memang kita flashback lagi keterangan pemandi jenazah Vina ya, yang dimana di situ berbeda dari apa yang disampaikan oleh tante Elsa begitu ya. Jadi menarik untuk kita saksikan semeton. Gimana videonya? Ini dia. Kita mendapatkan foto soal jasad Vina pada saat itu dan kami lihat tidak menggambarkan bahwa itu ada kekerasan atau mungkin ya seperti yang Anda gambarkan tadi. Artinya dalam artian jasadnya itu baik-baik saja, Bu. Ya kan Anda lihatnya tidak langsung. Ya. Betul, kami hanya lihat Yang melalui lihat foto. kan dokter. Dokter kan yang memberikan deskripsi. Tahu nggak kakinya ini hancur. Jadi yang selain dari dokter itu pemandi jenazah tuh katanya. Ibu Ois, dan kami sudah amankan juga. Dan dia benar-benar berkeyakinan itu dibunuh. Karena di sini ada trauma benda tajam. Ya, ada 2 garis di sini dan dijahit. Kemudian di punggung ini ada tulisan V. Ini yang bicara dokter forensik loh. Oke. Nah begitu ya. Jadi beliau sampaikan bahwa berkeyakinan bahwa itu adalah Vina dibubun gitu kan. Dan ada juga bekas, mohon maaf, bekas tusukan katanya di salah satu lah di situ ya. Tapi yang menarik semeton, saya coba menelusuri apakah benar yang disampaikan oleh si pemandi jenazah Vina ya, sesuai enggak dengan apa yang disampaikan oleh tante Elsa ini ya. Jadi coba kita dengar keterangan dari si pemandi jenazah kemarin ya, waktu ditanya oleh Kang Deddy. Jadi gimana video semeton? Ini dia. Ibu yang ngemandiin Vina, ya kan? Ya kan? Ibu yang ngemandiin Vina. Vina waktu dimandiin tidak ada luka tusuk, Iya, nggak Tuh. ada. tidak ada luka sayat. Enggak ada. Nggak ada. Cuman ininya tuh kayak pelembungan di sini, embor, darah keluar lagi. Yang ada adalah luka di Di kepala. kepala. Mungkin dia lukanya jatuh dari motor. Enggak ah. Enggak. Ya boleh ibu berpendapat. Kayaknya sih dipukul atau di gimana. Kayaknya dipukul. Nah itu katanya sih seperti dipukul begitu kan. Tapi dari ekspresi yang kita saksikan semeton ya, waktu ditanya oleh Kang Deddy ini memberikan juga tanda tanya besar untuk kita bahwa ekspresinya kok seperti kaget, langsung menjawab seperti diarahkan. Kalau saya menanggapi seperti itu ya. Dan ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh si tante Elsa begitu ya, karena di situ juga mohon maaf ya, luka tusukan katanya kan dari Bu Elsa. Ternyata yang memandikan jenazah tidak menemukan bekas itu begitu. Ada sayatan juga katanya, si pemandi jenazah juga sampaikan tidak ada begitu. Jadi menarik sebentar ya, kita lanjutin obrolannya. Dalam Luka Pak. dalam. Tuh. Sengkle tangannya. Tangannya patah. Sengkle. Tangannya patah. Iya, Pak, Oh tulangnya. iya. Jadi ini mulus. Oh, nggak ada luka kecil-kecil. Oh, di sini mulus ya. Kalau jatuh ya sobek otomatis lecet ke apa Ya. gitu, Oh. Pak. Ini mulus. Iya, saya tuh. Ini mulus. Iya, cuman ini. Ini kaki patah. Iya. Ini kaki Pahanya patah. tuh, pahanya. Ada kelihatan bekas perkosa nggak? Ya Allah, Pak, saya tuh mandiin. Nah itu ya, ini juga memberikan tanda tanya besar juga untuk kita, yang patut kita pertanyakan juga begitu kan. Kok dari bahasa ABC tentang bagaimana kejadiannya kok sama begitu kan. Ini lucu kok dia bilang kan, ini mula apa segala macam. Tapi intinya semeton, keterangan antara kedua orang ini sudah jauh berbeda. Gimana memang tante Elsa berkeyakinan bahwa itu di bubur pertama ya, terus ada luka goresan, kemudian ada mohon maaf ya, luka tusukan juga di situ. Ternyata tidak ada dari kesaksian ibu tadi ya.
yang dimana kesaksian ibu itu dipakai oleh Bu Elsa untuk meyakinkan bahwa itu adalah kasus pembunuhan begitu. Kita lanjutin semua videonya. Maaf ya Pak ya. Hari orang mandi kan ya dubur aja kan dikudakin, Pak, dibersihin. Itu alat kitanya korek, dibersihin. Kok kinku lendir-lendir apa? Oh, ada lendir. Darah, Pak. Mata itu Ari lendir kok masa lendirnya aku temen saya bilang. Ada lendirnya ya. Iya, tekrowok. Aduh, aku temen gini lendir. Oh, ada lendirnya. Campur darah. Ada lendirnya campur bolong. Sobek ya. Sampai kita kusut. Oke. Pak, lihatnya Pak kondisinya Pak. Ya pokoknya begitu. Ya begitu Pak. Jadi menurut ibu itu adalah dibunuh. Dibunuh Pak. Pasti Pasti katanya kan. Pasti pembunuhan. Iya. Karena nggak ada luka sobek-sobek. nggak ada luka sobek-sobek. Kalau kecelakaan Kak ada tetel gue. Tapi Pak. dibunuhnya bukan pakai samurai. Bukan. Pak, kayaknya si Dimbu dilindis karo motor, digedor enam, Ya. karo balok kanan, Oh, Pak. kayak- Soalnya remuk, Pak. Oh, soalnya remuk. Nah, tulangnya Kak, Pak. Iya. Bukan Iya. dilindas pakai motor. Iya. Bukan ya. Bukan. Tapi kayaknya sih apa dilindis pakai motor, Pakai apa motor. Jadi diketik ya, yang diketik kayaknya ya. nggak tahu Pokoknya soalnya, dipukul Pak. bukan Ya, pakai samurai. kan palanya. Tapi di itunya di pengadilannya itu luka karena tusukan oleh samurai. Nggak ada yang saya mandiin. Nggak Samurainya adalah samurainya punya Rivaldi. Nggak, Bukan samurai, itu namanya Mandau. Pak, saya itu kan orang mati kan telanjang. Telanjang. Dimandiin nggak ada cecel gue, nggak ada tusuk. Tuh. Gak ada tuh. Dengar tuh ya. Harus dengar, harus simak lagi. Tusuk ya, yang ada hanya Ini luka nih, patah kali kaki, nih. luka patah tangan. Dia kayak Yang ada balon. ya, nggak ada luka tusuk-tusuk samurai. Ada Pak. Loh, kok di tuntutan, di dakwaan, di hasil penyidikannya tusuk-tusuk samurai loh, Bu. Wah, bohong, pembohong itu. Itu yang bikin polisi loh itu. Bagian polisi kok ngadepin kita. Polisinya harus ngadep. Kita ngadusi ngadepin. Aku sih terserah ibu aja, aku kan nggak penting. Mau pembunuhan, mau kecelakaan bagi aku nggak penting. Yang penting kalau pembunuhan, cari pembunuh yang sebenarnya. Iya. Kalau saya itu kepentingannya. Ya. Iya. Polisi bohong, gimana aja. Lah, iya. Jadi ibu yang mandiin. Kalau dimandiin telanjang dong mayatnya. Iya, bersih. Kelihatan bersih. Kelihatan lah. Nggak ada luka sayat. Nggak ada, Nggak tusuk, nggak ada. Tuh. Nggak ada ya. Bersih tak sabun. Bersih tak sabunin. Kakak, Pak, cepat ini. Aduh, melas temen sih ini. Aduh, ini cuman kakinya remuk. Kaki kanan kirinya remuk tulangnya, tangannya remuk, tangan ininya remuk. Kita keder, kita keder ya. Bohong. Dikodek-kodek, dicuek-cuek, ada lendirnya. Ada darahnya, Pak. Ada lendirnya, ada lendirnya sama darahnya. Sobek, Iya. Bapak. Kalau nggak sobek nggak bisa keluar air kencing. Luka Kak Bapak. Oh, luka-luka. Bohong, Bapak polisi aku kan menek. Saya cewek pisan kok. Kurang ajar bohong. Bohong Kemali gimana? bohong. Apa sih ibu bilang penyidik? Tusuk-tusuk si primer. Jadi kalau kata penyidik itunya ditusuk-tusuk pakai samurai. Iya bohong. Loh, saya di pengadilan kemarin Peggy Setiawan di Bandung itu cerita narasi yang disampaikan oleh tim kuasa hukum Polda itu ada itu kalimat Pak. ada ya? Kita kan. Ada ya. Nanti kita lihat ya videonya ada. Ada kalian ditusuk-tusuk pakai Samurai. samurai kalau di sana bilang. Ada loh ditusuk-tusuk. Yang bersih, Je. Loh, kalau saya kan nggak tahu, yang tahu ibu. Iya. Nah, nih ibu yang bener nih. Ibu Benar, siapa sih? Sumpah demi Allah, demi Rasulullah. Ibu siapa namanya? Ibu Eis. Ibu Is ini salaman dulu. Salaman, sumpah demi Allah. Kalau sama Ibu Is nggak akan ribut. Allah Ibu punya suami nggak? Ibu punya suami nggak? Kak, Lah nggak. Janda berarti ya? wis palah aja takon suami wis tuh nenek-nenek bapakku ya. Aku nanya ibu janda bukan? Wis nenek-nenek. Oh nenek-nenek ya udah wes. Jadi kalau di BAP di penyidikan itu disuruh pas merai menurut ibu bohong. Wah, kurang ajar.
itu ya, mudah-mudahan sih didengar sama Tante Elsa begitu ya, yang dimana keterangan Ibu Eis ini yang dipakai sama beliau untuk menjelaskan bahwa itu adalah pertama kasus pembunuhan, kedua itu adalah ada bekas luka tusuk katanya. Ya, dan sekarang kita sudah saksikan semeton siapa yang berbohong dan siapa yang berkata jujur dalam kasus ini gitu. Ya, kan dari Tante Elsa menjadikan si Ibu Eis ini sebagai saksi, sebagai dasar kesaksiannya dia untuk bagaimana menjelaskan bahwa kondisi Vina di situ adalah, mohon maaf ya, ada bekas tunya gitu. Ya, dan ini bertolak belakang dari apa yang menjadi kesaksian dari Ibu Eis gini. Ya. Dan yang menarik juga semeton ya, ada juga di situ disampaikan adalah si Vina ini, mohon maaf ya, kasus perkosaan gitu ya. Dijelaskan memang oleh Ibu Eis, memang ada itu ya, ada itu si sausnya gitu kan. Tapi menyambung dari keterangan Widya sama Mega, pada saat itu memang Vina, mohon maaf ya, lagi datang bulan begitu ya, sehingga adalah bekas itu begitu. Ya, jadi ini sebenarnya kalau kita mengamati lebih jauh tentang kesaksian si ini sama kesaksian si B begitu kan. Jadi wajar saja kalau netizen berkesimpulan sekarang bahwa apa yang disampaikan itu dan bagaimanapun keterangan yang disajikan oleh si Onono akan menjadi sesuatu yang sulit dipercaya oleh masyarakat netizen gitu. Seperti juga kita sampaikan, ada di video saya juga saya sampaikan kemarin, seharusnya dalam perkara ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Susno begitu kan, ini adalah ajang klarifikasi bagi Ibtu R begitu atas semua tuduhan yang diarahkan kepada beliau begitu. Kalau ini tidak benar terjadi, klarifikasi di situ gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi sampai dengan detik ini dan pengacara pun kekeh itu tidak bisa dihadirkan. Apa urusannya begitu ya? Dan ini menjadi sesuatu yang semakin menguatkan kecurigaan dari masyarakat bahwa sebenarnya yang membuat ini semua adalah si yang tidak berani hadir, ya, gitu. Kemudian teman-teman ya, menarik juga ini kembali lagi diingatkan oleh si Farhad Abbas ya tentang si Onono. Mudah-mudahan si ini si secepatnya sadar begitu, ya, karena apa yang disajikan sekarang, apa yang kita lihat sekarang, kesaksian Dede ini memberikan sesuatu yang baru lah. Dan saya yakin juga Bebe pasti akan dibebaskan juga nantinya gitu. Jadi menarik ketika kita saksikan semeton keterangan dari Farhad Abbas. Ini dia. Dan Dede akan ringan sekali karena dia mengakui. Dan ini adalah saksi-saksi yang nggak akan dihalangi atau dilaporkan lagi. Jangan ditakut-takutin. Pihak Polda juga jangan menakut-nakutin Dede seolah-olah dia merusak penyidikan ini. Tidak. Justru menurut hukum dan keadilan, orang-orang yang seperti ini yang harus dilindungi. Selama beban dia akui dan siapa yang menyuruh itu yang melakukan yang akan dikenai pidana. Tapi kalau dia menutupi penyuruhan, ya nanti yang akan berat adalah Aib sendiri. Jadi kami mengimbau Aib, sebelum kamu diproses penyidikan dan kebohonganmu terungkap, lebih baik kamu mengaku saja. Iya. Bahwa kamu sebenarnya tidak melihat, makanya kamu nggak datang di persidangan. Yeah. Makanya hakim hanya meng-copy paste pernyataan-pernyataan kamu. Dan karena kamulah Aib, 7 pidana ini mati dihukum seumur hidup sampai sekarang. Nah itu ya, sebenarnya sih belum terlambat ya untuk mengakui ya dari apa yang dan ini sebenarnya kompak juga sebetulnya ketika Pak Ibtu R tidak mau hadir di persidangan begitu ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa persidangan sekarang sama persidangan dulu itu berbeda. Dulu mungkin ia bisa merekayasa, membuat pengadilan itu sebagaimana yang kita inginkan. Tapi sekarang tidak bisa. Kalaupun itu bisa terjadi, ini akan menjadi dampak buruk. Dan saya rasa tidak akan bisa terjadi seperti itu gitu. Karena sekarang netizen itu sudah kompak juga, yang selalu juga mengawasi bagaimana perkembangan kasus ini begitu. Dan yang menarik juga sebetulnya, ini ada penyampaian juga dari salah satu yang keren juga ini ya. Keren lah kita sebut ya. Kayaknya sih Ibtu Erni dari penyampaian Bapak ini udah akan tamat sebenarnya ya. Jadi gimana keterangannya sebetulnya penjelasannya dari Bapak yang luar biasa ini, kita saksikan ini dia videonya. Sebagai pimpinan Polri, kalau saat itu memang ada laporan yang demikian, saya tidak akan mentolerir pemeriksaan yang memang tidak sesuai prosedur. Dan itu jelas kalau kenyataannya demikian harus ditindak. Dan kalau sekarang belum ada tindakan, masih bisa dilaporkan.
Karena ya saya juga cukup miris ya, kok begitu gitu kan. Dan ini silahkan pengacara untuk melaporkannya ke Propam sehingga nanti bisa diusut siapa berbuat apa, sekalipun polisi tidak ke bawah hukum tetap akan ditindak. Dan atas kejadian tersebut, apabila hal itu benar, saya walaupun sudah lewat, saya minta maaf kepada ya para terpidana, keluarganya dan lain-lain. Betul-betul saya minta maaf. Tapi ini adalah bukan prosedur pemeriksaan yang memang sesuai dengan juknis tata cara pemeriksaan yang kami haruskan kepada para anggota yang menjunjung tinggi HAM, tidak boleh ada kekerasan dan lain-lain. Memang di lapangan sering ada ketimpangan antara tujuan dan cara. Dan itu memang ya saya juga cukup miris apabila kejadian tersebut ada yang disetrum, ada yang dipukul, ditodong dan lain-lain. Silakan usut oknum-oknum. Itu adalah oknum-oknum yang akan mencemarkan nama baik Polri. Polri pun juga tidak butuh orang-orang yang demikian. Kita butuh polisi yang baik. Polisi yang memang sesuai dengan prosedur. Nah, ini keren ini keterangan. Itu sebenarnya, selalu juga saya bilang sebetulnya. Dan ini juga sering di setiap video, hampir semua video itu juga sering saya sampaikan bahwa sebenarnya kita juga melakukan hal ini adalah bagaimana kita mengawal kasus ini. Adalah salah satu tujuannya itu adalah bagaimana instansi yang kita hormati itu terjaga marwahnya begitu. Jangan sampai rusak oleh oknum-oknum yang tidak jelas seperti ini gitu. Karena begitu banyak di sana polisi-polisi yang baik, polisi-polisi yang jujur juga akan rusak gitu kan secara menyeluruh oleh oknum-oknum yang tidak jelas seperti ini begitu. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Tapi intinya sebetulnya di akhir video selalu saya berpesan untuk jangan cepat termakan hoak ya, selalu jaga persatuan dan kesatuan serta persaudaraan kita. Dan jangan nakal juga tuh ya, karena sedikit nakal bisa berakibat fatal. Jadi segitu sejak video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.